Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara insyaAllah ta'ala akan membahas masalah-masalah ataupun problematika yang sedang terjadi di lingkungan ataupun di diri kita, ataupun mungkin saat ini isu yang sedang berkembang yang kita butuh penjelasan atau peninjauan dari sisi syariat. Dan tentu saja karena ini berhubungan dengan syariat, kita akan mengundang para asatidzah untuk membahas masalah tersebut, sehingga insyaallah ta'ala kita berharap ke depannya kita bisa mendapatkan solusi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita sudah kehadiran guru kita Ustadz Muhammad Firman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini langsung nanya nih Ustadz. Ya. Nggak apa-apa Ustadz ya. Ya. Jadi ini ada pertanyaan Ustadz, ini kan sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah gitu Ustadz ya, dan biasanya kan kalau bulan Dzulhijjah kebanyakan orang taunya kita akan masuk di hari Idul Adha dan kurban. Nah ini ada permasalahan Ustadz, ketika menghadapi kurban ini dan banyak pertanyaan mungkin yang mungkin sering ditanyakan di lingkungan, antara mana yang harus diutamakan, apakah kita berkorban dahulu atau melunasi hutang dahulu? Karena mungkin kan ada yang, apalagi kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang drop Ustadz. Yeah. Banyak orang yang sudah terlilit dengan hutang dengan kondisi saat ini. Tapi ketika dia menghadapi raya kurban, dia punya pilihan antara berkorban atau melunasi hutang. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit penjelasan sehingga bisa kita tahu nih mau ngapain ke depannya. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, dan mungkin dalam waktu singkat, dan itu tidak terasa akan sampai nanti bulan Dzulhijjah, bulan yang memang di dalamnya ada ibadah besar, ibadah dengan harta yang kita miliki, yaitu berkurban. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar," dan dirikanlah salat dan berkurbanlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini perintah syariat untuk melaksanakan salat dan berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini ibadah yang hendaknya seseorang laksanakan dengan ikhlas, karena dia akan mengeluarkan harta yang terbaik yang dia miliki untuk berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya tidaklah melihat, tidaklah menilai, tidaklah menerima daging-daging dan darah hewan kurban kita, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan yang kita lakukan di dalam berkurban. Di sisi lain, Nabi kita SAW juga mengatakan, walaupun ini hadisnya dinilai oleh para ulama lemah, di mana dikatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Artinya ada ancaman bagi orang yang dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak berkurban. Nah, masalahnya adalah di dalam kondisi sekarang ini, kondisi yang kita katakan ekonomi yang tidak stabil, ada orang-orang yang dalam kondisi seperti ini dia harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangganya dan kebutuhan yang lainnya. Sehingga ketika datangnya bulan ini, bulan berkurban, apa yang harus dilakukan? Apakah dia melunasi hutangnya atau dia berkurban? Berkurbannya dia dalam rangka melaksanakan syariat Nabi Ibrahim dan dilaksanakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diawali dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dia ingin beribadah, namun di sisi lain dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban yang harus dia keluarkan.
Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya mana yang lebih diutamakan nih, berkurban atau melunasi hutang. Nah, maka jawabannya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan adalah melunasi hutangnya. Kita tahu bahwasanya hutang ini kewajiban, ya, dan dia wajib melunasinya. Nah, sementara ya berkurban ini pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkad. Maka yang didahulukan wajib daripada sunnah. Ya, perkara yang wajib ini lebih didahulukan daripada perkara yang sunnah. Kalaupun ada sebahagian pendapat yang mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib, hanya saja wajib ini hanya ditekankan bagi yang mampu. Sementara orang yang berhutang itu menunjukkan dia tidak mampu. Ya, ini poin yang pertama. Jadi kewajiban ini dia lebih dahulukan daripada ya amalan-amalan yang sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Dan kalaupun dihukumi wajib kurbannya, maka kewajiban itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Sementara orang yang berhutang dikategorikan dia tidak memiliki kemampuan. Kemudian yang kedua, orang yang berhutang ini punya tanggung jawab besar. Dan perhatiannya harus difokuskan pada tanggung jawabnya, ya, pada kewajibannya. Nah, ketika dia beralih berkurban, akhirnya dia tidak perhatian dengan tanggung jawabnya. Nah, dengan dia tidak memperhatikan tanggung jawabnya, ini berarti hal ini berhubungan dengan orang yang dia memiliki harta yang dia simpan, harta yang dia berhutang karenanya. Ya, dia punya tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jangan sampai peralihannya dengan berkurban, ya akhirnya tanggung jawabnya ini tidak dilaksanakannya. Kemudian berhutang ini kaitannya dengan manusia, hak manusia. Sementara berkurban ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berbenturan dua hak ini, hak manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ditunaikan hak manusia terlebih dahulu. Sekiranya di dalam menunaikan hak Allah ini lapang, artinya seseorang itu diperintahkan untuk melaksanakan syariat Allah sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya pada saat dia ingin berkurban sementara di sana ada hak manusia yang harus dia tunaikan, maka dalam kondisi seperti ini lapang. Hak Allah boleh dia tunda terlebih dahulu sampai dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwanya di sini adalah yaitu melunasi hutangnya terlebih dahulu daripada dia harus berkurban. Kemudian yang keempat mungkin bahwasanya membayar hutang ini lebih diutamakan karena adanya kekhawatiran yang terjadi. Ya boleh jadi apa? Boleh jadi ketika hutang-hutang ini tidak diselesaikan di dunia, maka ini akan diselesaikan di akhirat. Seorang ketika di hari akhir itu butuh amalan yang banyak, butuh pahala yang banyak. Nah, kalau ternyata pahala-pahala itu diberikan kepada orang lain disebabkan karena ada kewajiban yang belum dia selesaikan di dunia yang dikenal dengan muflis. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Maka para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhamu lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami orang yang tidak punya harta benda, tidak punya dinar dan dirham. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala puasa, pahala sholat dan pahala-pahala yang lainnya. Tapi karena dia telah mencaci maki si fulan, mengambil harta si fulan, hutang itu artinya mengambil harta orang lain. Nah, ketika harta orang lain ini dia ambil dan belum dia selesaikan di dunia, maka pahala-pahala yang pernah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan di dunia ini akan diberikan kepada orang yang berhubungan dengannya ketika hutangnya tidak dilunasi. Nah, seperti itulah dia. Jadi ancamannya besar ketika orang yang mengabaikan tidak mau membayar hutang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan nanti pada hari kiamat. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW hendak mensolatkan seorang lelaki Ansar. Ya, lalu Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Ya, apakah dia punya hutang? Maka mereka mengatakan iya. Ya, beberapa dinar, 2 dinar. Ya, 2 dinar dia memiliki hutang. Maka Nabi katakan, aku tidak mensolatkan. Silakan solatkan saudara kalian. Maka di sana ada Abu Qatadah.
yang dia bertanggung jawab terhadap hutang laki-laki Ansor ini. Sehingga pada akhirnya apa, Nabi SAW pun mensolatkan. Nah setelah selesai solat, setelah dikuburkan, besoknya Nabi bertanya. Ya Nabi bertanya tentang 2 dinar yang ditanggung jawabi oleh Abu Qatadah. Apakah dia sudah berikan? Ternyata belum. Ya karena belum sempat. Nah kemudian besoknya lagi ditanya oleh Nabi SAW, barulah sudah diselesaikan hutangnya. Dan Nabi mengatakan, barulah sekarang jasadnya dingin. Artinya apa? Ketika hutang-hutang itu belum diselesaikan, ini salah satu penyebab azab kubur. Nah demikian. Nah oleh karenanya jangan sepele dengan perkara hutang ini. Kemudian bahkan sampai orang yang mati syahid sekalipun, ketika dia memiliki hutang, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Ya sampai dia mati syahid sekalipun, berperang di jalan Allah kemudian gugur, namun dia meninggalkan hutang yang belum dia selesaikan, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur sampai diselesaikan hutang-hutangnya. Nah dengan demikian, mana yang lebih kita utamakan ketika kita punya tanggung jawab besar berupa hutang, dengan syariat Allah berkurban, maka hendaknya kita melunasi hutang kita terlebih dahulu. Hanya saja para ulama menyebutkan, kalaulah memang hutangnya ini bertempo, artinya dia punya kelapangan untuk melunasinya, ya, dan dia tahu bahwasanya dia bisa melunasinya nih, ada kemampuan untuk melunasinya, atau ketika dia berhutang dia punya jaminan, ada yang dia jaminkan, ya, ada yang dia jaminkan. Dalam hal ini boleh baginya untuk berkurban, karena dia merasa mengetahui dia mampu untuk melunasi hutangnya, dan hutangnya itu pun berjangka. Ya, tidak dituntut hari itu. Ada waktu yang memang diberikan kelonggaran bagi orang yang memberikan hutang kepadanya. Nah, kalau seperti ini, dengan hutang yang dia miliki dan dia hendak berkurban, maka boleh baginya berkurban, dengan catatan dia punya kemampuan untuk melunasinya dan sifat hutangnya pun berjangka, atau ketika dia berhutang dia punya jaminannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita, khususnya di masa-masa sekarang ini, dengan kita bisa menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW dengan berkurban, dan ini juga bisa menolong saudara-saudara kita yang lain dalam sisi apa kebutuhan-kebutuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita. Allah a'lam. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Dan pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, insyaallah sudah jelas tadi penjelasan dari guru kita Ustaz Muhammad Paman Hafizahullah Ta'ala. Jadi bagi Anda semua yang tadi mendengar, silahkan untuk mengamalkan sesuai dengan kategori yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.